Surat Yasin ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun." Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, yaitu ketetapan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Maksudnya jemaah sekalian, karena mereka berpaling dari keimanan, maka Allah sesatkan mereka sebagai hukuman atas mereka. Bagaimana cara Allah menyesatkan mereka? Perhatikan ayat berikutnya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Ini adalah kata kiasan orang yang Allah sesatkan, sehingga dia tidak bisa melihat jalan hidayah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat, yaitu mereka tidak dapat melihat kebenaran karena Allah sesatkan mereka. Sampai kata Allah, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Allah yang menutup hati mereka. Jadi jemaah sekalian, bukan karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa mereka pahami, sulit mereka pahami, tapi Allah yang telah menutup pintu hidayah kepada mereka. Apa sebabnya Allah menutup pintu hidayah untuk mereka? Karena kesalahan mereka sendiri, mereka berpaling dari kebenaran. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau, wa inna ma haqqa alaihimul qaul ba'da an urida alaihimul haqq farafaduhu. Hanyalah mereka itu pantas Allah jadikan mereka tersesat karena setelah diingatkan kepada mereka untuk mengikuti kebenaran, mereka menolak. Fahina idzin uqibu bit-tabai ala qulubihim. Maka ketika itu mereka dihukum dengan ditutup hati mereka. Sebagaimana jemaah sekalian di ayat yang lain Allah mengingatkan di surat As-Saff, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah jadikan hati mereka berpaling. Juga di surat An-Nisa, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia pada jalan kesesatan yang dia pilih tersebut. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Juga di surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu mereka akan tersesat sebagai hukuman dari Allah, serta ditimpa azab yang pedih. Jadi jemaah sekalian, berhati-hatilah. Jangan pernah berpaling dari kebenaran setelah kita mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Jangan pernah menolaknya, menentangnya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa kaifa yu'min man tubi'a ala qalbihi wa ra'al haqqa batilan wal batila haqqan. Bagaimana bisa untuk beriman orang yang hatinya sudah tertutup dan dia melihat kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran? Inilah jemaah sekalian yang paling berbahaya ketika hati sudah terkunci, diakibatkan dosa-dosa, penentangan dan keberpalingan dari kebenaran. Yaitu seseorang kemudian melihat kebenaran itu sebagai suatu kebatilan dan kebatilan sebagai suatu kebenaran. Gimana dia mendapatkan hidayah? Oleh karena itu jemaah sekalian, jauh lebih baik orang yang berbuat salah tapi yakin yang dia lakukan itu salah, daripada orang yang berbuat salah lalu dia berusaha mencari pembenaran supaya dianggap benar. Ini sangat berbahaya, sulit dia mendapatkan hidayah. Pelopor bagian sunnah Asia Tenggara.